Jadi setelah banyak pertimbangan, anggota kami memutuskan untuk menghadapi jalan ini. Jika sebanyak ini, apakah ada sesuatu yang benar-benar tidak kita ketahui? Dan pendapatan musik dan album digital 50-50 digunakan untuk melunasi hutang. Hai semeton, welcome back lagi to my YouTube channel bersama dengan aku, Yusril Kim. By the way, thank you so much ya buat kalian yang sudah ngeklik video ini dan juga nonton video ini, thank you so much. Dan aku doakan kalian menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan dan juga God bless you. Guys, dalam video kali ini seperti biasa ya, kita itu akan membahas tentang topik-topik yang lagi rame banget diperbincangkan dan tentunya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Nah, supaya kalian nggak ketinggalan informasi terbarunya nih, langsung aja yuk subscribe channel YouTube Yusril Kim sekarang juga. Dan jangan lupa juga nih buat share video ini sebanyak-banyaknya kepada teman kalian supaya teman kalian juga nggak kudet. Oke, dan guys, seperti inilah rangkuman informasi untuk hari ini. Silahkan menyaksikan. Di berita pertama, kita akan membahas tentang pencapaian debut solo dari Jihyo Twice. Jihyo menjadi anggota kedua Twice yang resmi debut solo. Ia melakukan debut solonya melalui mini album pertamanya yang bertajuk Zone dan lagu utama Killing Me Good. Lagu ini pun langsung nih menorehkan banyak prestasi sesaat setelah dirilis. Killing Me Good berhasil memuncaki chart iTunes pada pukul 01.00 waktu Korea Selatan di 6 negara sekaligus dan top 10 di 11 negara lainnya. Selain itu, Killing Me Good juga berada di peringkat ke-12 Worldwide iTunes Song Chart, sekaligus menjadi puncak tertinggi Jihyo di chart music. Musik video lagu ini juga memuncaki trending YouTube Worldwide. Sementara untuk album Zone berada di posisi pertama di 16 negara serta masuk top 10 di 7 negara chart iTunes. Tak hanya digital nih, Jihyo juga mencetak prestasi mengesankan melalui penjualan album. Pada hari pertama, Zone telah terjual hingga 361.104 kopi, sehingga menjadikan Jihyo sebagai solis wanita kedua dalam sejarah Hanteo yang menjual album di hari pertama dengan sangat baik. Dan dalam rangka menyambut debut solo, pada tanggal 18 Agustus, leader Twice itu menggelar konferensi pers di Seoul jelang perilisan album solonya. Dalam konferensi pers yang diadakan, Jihyo mengatakan bahwa member Twice memberikan dukungan kepadanya. Dia menyebutkan bahwa setiap kali ia bertemu dengan unit Misamo yang saat ini aktif di Jepang, mereka senantiasa bertukar dukungan dan juga semangat. Nayeon yang sebelumnya juga sibuk melakukan aktivitas solo pun turut memberikan tanggapan jujurnya kepada Jihyo. Dalam konferensi persnya, dia tidak mengungkapkan rasa tertekan karena kesuksesan dari Nayeon sebelumnya. Jihyo berkata, "Aku tidak mempunyai tujuan khusus dalam hal pencapaian. Aku percaya aku telah mencapai tujuanku dengan membuat album yang membuat aku merasa puas, yang tidak membuat diriku malu. Dan itu menunjukkan artis seperti apa aku ini." Alih-alih mengatakan tolong dengarkan, saya harap orang dapat menikmati album saya dengan nyaman. Tuh teman-teman, dengerin, Jihyo itu hanya pengen kalian itu dengerin albumnya itu dengan nyaman. Jadi gimana nih? Apakah kalian suka dengan karya terbaru dari Jihyo di album terbarunya? Nanti langsung aja ya komen di kolom komentar. Dari 1 sampai 10 berapa nih yang akan kalian berikan kepada Jihyo dalam debut solonya ini? Pada konferensi pers yang dilangsungkan, Jihyo juga mendapatkan pertanyaan, bagaimana sih reaksi dari Park Jin Young yang merupakan pendiri dari agensi yang menaunginya, yakni JYP Entertainment. Hampir serupa dengan reaksi para member grupnya, Jihyo mengatakan kalau Park Jin Young juga memberikan feedback yang baik kok kepadanya. Park Jin Young yang juga turut berpartisipasi dalam penulisan lirik lagu dalam album debut Jihyo mengatakan bahwa Jihyo sudah melakukan kerja bagus dan bahwa leader dari Twice itu sudah bekerja cukup keras. Berbagai apresiasi dan dukungan penuh yang diterima Jihyo tentu merupakan sebuah anugerah yang besar bagi setiap idola. Tidak hanya rekan-rekan di sekitarnya, jutaan penggemar Twice di luar sana juga memberikan dukungan semangat untuk Jihyo dan ingin idol cantik tersebut terus berkarya di masa depan. Dan lanjut kita akan masuk ke berita kedua, datangnya dari 50-50 yang mempidanakan CEO A-Trak. Wah, kok bisa gitu? Kontroversi antara 50-50 dan agensi bermula dikarenakan pihak manajemen menuduh ada pihak ketiga yang mendekati para member agar melanggar kontrak eksklusif. Warner Music Korea yang dituding sebagai pihak ketiga lantas membantah keterlibatannya. Selain itu, A-Trak juga menuduh bahwa CEO The Givers berusaha membeli hak cipta lagu Cupid secara diam-diam. Tapi tak berapa lama, grup beranggotakan 4 orang ini justru menyerang balik A-Trak karena dianggap melanggar kontrak kerja. Disebutkan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh agensi seperti pembayaran yang tidak transparan dan juga kewajiban-kewajiban lain yang harus dilakukan pihak artis meskipun kesehatan mereka sedang tidak baik. Alasan pembayaran menjadi alasan terkuat bagi 50-50 untuk memutuskan kontrak dengan pihak manajemen. Sikap Kina dan kawan-kawan yang menuntut A-Trak lantas menimbulkan pro kontra di kalangan publik, terutama yang mengikuti kasus ini dari awal. Pada akhirnya, grup yang beranggotakan 4 orang member ini mengajukan tuntutan pidana terhadap Jong Hong Jun selaku CEO agensi mereka, yakni A-Trak, ke kantor polisi Gangnam Seoul pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023. Pelantun lagu Barbie Dreams ini melaporkan dengan dugaan melanggar undang-undang tentang hukuman berat atas kejahatan ekonomi khusus
atau bisa disebutkan dengan pelanggaran kepercayaan. FYI, anggota 50-50 pada awalnya masuk ke perusahaan Star Crew Entertainment miliknya Chon Hong Jun. Lalu mereka dipindahkan ke Attract sebelum debut. Barun selaku pengacara dari klub itu mengajukan klaim tentang masalah keuangan tertentu yang berasal dari dana dan hutang yang ditransfer bolak-balik antara kedua perusahaan. Seperti yang aku kutip dari Sumpi, sang pengacara mengatakan, CEO Chon Hong Jun diduga menggunakan uang muka yang diterima Star Crew Entertainment dari distributor untuk pengeluaran yang tidak diketahui, kemudian memasukkannya ke dalam biaya investasi grup, yang berarti Attract punya kewajiban keuangan dari pembayaran uang muka tersebut, dan pendapatan musik dan album digital 50-50 digunakan untuk melunasi hutang. Selain itu, disebutkan juga nih bahwa Attract memiliki uang muka sebesar 2 miliar won dari distributor album 50-50 yang disetorkan ke Star Crew Entertainment, bukan Attract. Diberitakan sebelumnya bahwa 50-50 menolak mediasi dengan pihak CEO Chon Hong Jun yang diadakan oleh Pengadilan Distribusi Seoul terkait penangguhan kontrak eksklusif pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 yang lalu. Bahkan setelah mediasi, Kina dan kawan-kawan menolak permintaan pihak manajemen mereka untuk bertemu. Pengadilan juga sudah menjadwalkan sesi kedua bagi 50-50 dan pihak Attract untuk melakukan mediasi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023. Namun, perwakilan grup dengan tegas menolak negosiasi dengan pihak manajemen dan memilih menyelesaikan dengan jalur hukum. Keputusan grup ini merupakan butut panjang di mana pihak agensi dianggap telah melanggar perjanjian kontrak kerja dengan mereka. Pada mediasi pertama, Saina dan Aran menghadiri pengadilan sebagai perwakilan grup untuk berdiskusi secara langsung dengan pihak Attract. Pembicaraannya berlangsung selama 2 jam tanpa menghasilkan jalan tengah antara kedua belah pihak. Perwakilan agensi bahkan sudah menjanjikan upaya terbaik untuk mengatasi masalah jika 50-50 mau kembali ke manajemen. Tapi semua upaya ditolak oleh perwakilan sehingga sidang akan terus berlanjut. Dan usai mengajukan tuntutan pidana pada CEO Attract, 50-50 membagikan surat tulisan tangan pada tanggal 18 Agustus. Dalam surat itu, mereka membahas soal posisi mereka saat ini. Surat itu diunggah di akun Instagram resmi mereka. Dan teman-teman, seperti inilah bagaimana bunyi surat dari 50-50. Penggemar yang terhormat, ini Kina, Saina, CEO, dan Aran dari 50-50. Kami pertama-tama ingin memulai dengan meminta maaf kepada semua orang yang mencintai kami karena telah menimbulkan banyak kekhawatiran. Kami tahu bahwa ada penggemar yang percaya pada kami dan menunggu kami. Dan itulah mengapa anggota 50-50 memutuskan untuk mengesampingkan keraguan kami dan maju untuk berbagai posisi. Kami juga tahu bahwa banyak dari Anda yang bingung dengan liputan media dan Verse saat ini. Kesalahpahaman dan tuduhan telah menjadi bola salju. Kami sangat terkejut dengan ini dan telah melalui masa-masa yang sulit. Namun demikian, kami yakin ada kebenaran yang perlu diungkap di balik kesulitan-kesulitan tersebut. Dan kami memiliki keyakinan yang kuat bahwa penggemar kami akan memahami kami dan lebih mendukung kami ketika hal itu diklarifikasi. Anggota 50-50 telah menerima banyak cinta dan dorongan dari para penggemar kami. Kami juga memiliki banyak orang di sekitar kami yang telah bekerja keras dan membantu kami. Kami tidak pernah lupa, bahkan untuk sesaat pun, betapa berterima kasihnya kami kepada para penggemar dan semua orang yang mendukung kami. Kami ingin membawanya ke hati kami dan membalas rasa terima kasih kami dengan bekerja lebih keras di masa depan. Namun, pertama-tama kami ingin menggunakan kesempatan ini untuk memperbaiki kesalahan yang telah dipaksakan dalam hubungan kami dengan agensi. Dan untuk melindungi musik kami tidak punya pilihan lain. Jadi setelah banyak pertimbangan, anggota kami memutuskan untuk menghadapi jalan ini. Kami akan terus bergerak maju dengan membuat keputusan yang hati-hati untuk mengatasi kebingungan dan kesulitan saat ini. Sangat memilukan melihat begitu banyak cerita tidak benar sudah dilaporkan di artikel media dan media sosial akhir-akhir ini. Namun demikian, kami berhati-hati dalam berkomentar tentang mengakhiri kontrak eksklusif kami dengan agensi kami. Ini tidak berarti kita mengakui atau menerima apa yang diberitakan di media. Kami percaya bahwa membawa masalah ini ke pengadilan berdasarkan fakta adalah cara tepat untuk menyelesaikan situasi. Kami berharap selama proses persidangan kebenaran terungkap dan hak kami terjamin. Ini adalah sesuatu yang kami harapkan bahkan sampai hari ini. Untuk mewujudkan harapan tersebut, kami akan mengumpulkan dan menyampaikan materi dan bukti berdasarkan fakta. Dengan demikian, kami berharap untuk mengklarifikasi keraguan dan kesalahpahaman. Saat ini, setiap anggota kami bersama-sama mengandalkan satu sama lain untuk berdiri kuat. Namun, yang sangat kami inginkan adalah menjalankan aktivitas kami sebagai seniman sejati di lingkungan yang dapat dipercaya. Anggota kami akan melakukan segala daya kami untuk membuat keinginan ini menjadi kenyataan. Kami akan melakukan yang terbaik untuk kembali dalam kondisi yang baik dan juga membalas rasa terima kasih kami kepada kalian semua yang telah mengikuti kami. Terima kasih.
Usai surat tulisan tangan terbaru dari 50-50 ini diunggah, netizen Korea juga mulai bertanya-tanya dan memberikan komentar mereka. Dan seperti inilah bagaimana respon dari Netcore. Ayo kita pilih anggota 50-50 season kedua. Jika sebanyak ini, apakah ada sesuatu yang benar-benar tidak kita ketahui? Tapi pengadilan sudah mengungkapkan sesuatu yang lain, tapi orang masih tidak bisa menekankan. Apa yang sebenarnya mereka pikirkan ya? Mereka lebih ketat ya dari yang kukira. Apakah ada yang salah? Apa sih yang terjadi? Mereka seharusnya mengganti nama mereka dan pergi ke agensi lain. Selain itu, hak cipta mungkin tetap milik agensi. Apa alasan mereka mengambil tindakan sejauh itu ya? Apa sih yang sebenarnya terjadi? Sejujurnya, bukankah sulit ya pada saat ini? Bahkan jika ada beberapa kebenaran yang tidak terungkap, bukannya wartawan akan membiarkannya begitu saja? Dan teman-teman, kalau kalian sendiri gimana nih pendapatnya? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Tapi kalau menurut aku secara pribadi ya, mungkin memang benar ada cerita yang tidak kita ketahui. Dan hal itu akan terungkap setelah pengadilan. Anyway, aku mohon maaf ya jika ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. See you next time dan juga selamat beraktivitas kawan-kawan. Goodbye.